Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan beranjak ke materi yang baru, yaitu mengenai teks persuasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah persuasi sebelumnya? Ataukah belum pernah mendengar dan masih merasa asing? Nah, sebenarnya persuasi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa dibilang dalam keseharian kita tak pernah terlewat kita melakukan kegiatan persuasi. Jika kamu pernah terbujuk oleh sesuatu atau pernah membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan, itu artinya kamu sedang melakukan kegiatan persuasi. Dan kegiatan persuasi sudah cukup akrab dengan kegiatan kita sehari-hari. Sebenarnya, secara sederhana, persuasi itu merupakan kegiatan mengajak, mempengaruhi, juga membujuk orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sewaktu hari masih pagi, kalian sudah melakukan persuasi dengan orang tuamu. Kalian sudah membujuk orang tua kalian untuk memberikan uang jajan atau bekal untuk pergi ke sekolah. Atau mungkin membujuk kakakmu untuk mengantarmu ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan dengan persuasi. Ibu ingatkan terlebih dahulu bahwa di video kali ini teman-teman diharapkan mampu mengenal dan memahami apa itu teks persuasi. Kemudian kalian harus mampu mengidentifikasi saran, ajakan, arahan, dan bujukan yang terdapat dalam sebuah teks persuasi. Dan yang terakhir, teman-teman harus mampu menelaah struktur yang terdapat dalam teks persuasi. Siap ya? Sekarang kita baca bersama-sama apa itu teks persuasi. Teks persuasi merupakan teks yang berisi tentang pernyataan ajakan, anjuran, atau pemberitahuan untuk mengajak pembaca agar mengikuti keinginan penulis. Teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Jadi intinya dalam sebuah teks persuasi itu harus ada ajakan, kemudian ada bujukan, ada juga arahan yang disampaikan kepada orang lain supaya orang lain mau melakukan apa yang kita inginkan. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh berikut ini ada dua orang teman, yaitu Ola dan Sasa yang sedang memperbincangkan sesuatu. Ola sedang mengajak Sasa untuk pergi makan ramen di kedai yang baru. Nah, Ola sedang melakukan ajakan kepada Sasa, besok pulang sekolah ngeramen yuk. Ada kedai ramen yang baru launching, lagi viral tuh. Nah, di situ ada kata yuk, besok pulang sekolah ngeramen yuk. Nah, itu adalah sebuah ajakan. Tapi kemudian Sasa menolak, malas ah. Nah, tapi karena Ola ingin Sasa melakukan apa yang ia inginkan, dia mulai meluncurkan bujukan-bujukan. Ih, mumpung ada promo. Serius, promo apaan? Nah, dari situ Sasa mulai tertarik karena mulai diberikan bujukan oleh Ola. Nah, kemudian selain menyampaikan bujukan, Ola pun menyampaikan fakta dan argumen-argumennya. Katanya beli satu mangkok gratis satu. Kemudian kan pas tuh buat kita berdua. Ownernya ngundang Rizky Febian buat nyanyi di situ. Yo mumpung besok kita pulang cepet. Nah, di situ dia melancarkan berbagai banyak bujukan, tapi selain bujukan, ia juga menyampaikan fakta-fakta seperti beli satu mangkok gratis satu. Kemudian owner ramen tersebut mengundang Rizky Febian untuk menyanyi di kedai tersebut. Kemudian menyampaikan argumen, mumpung besok kita bisa pulang cepat dan lain sebagainya. Selain Ola menyampaikan ajakan, bujukan, fakta, dan argumen supaya Sasa mau mengikuti apa yang ia inginkan, dia pun memberikan arahan. Oke, gue tunggu di depan kelas jam 2. Nah, inilah yang dinamakan persuasi. Ada ajakan, bujukan, fakta, dan argumen, serta arahan supaya orang lain mau melakukan apa yang Ola inginkan, yaitu makan di kedai ramen yang baru launching. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya mengenai konsep teks persuasi itu apa. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan mengenai ciri-ciri teks persuasi supaya teman-teman lebih mudah membedakan apa perbedaan teks persuasi dengan teks yang lainnya. Ciri khas yang pertama yaitu teks persuasi pasti berisi ajakan. Dalam sebuah teks persuasi selalu terdapat ajakan. Yang dimaksud dengan ajakan itu adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak orang lain agar melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Nah, biasanya dalam teks persuasi itu sebuah ajakan bisa disampaikan secara tersurat atau secara langsung kayak tadi, yuk kita makan di kedai ramen yang baru.
Atau bisa juga ajakan dalam teks persuasi itu disampaikan secara tersirat atau secara tersembunyi. Kita lihat contoh ajakan yang dilakukan secara tersirat. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat adalah makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, di sini berisi ajakan, tapi ajakan tersebut tidak disampaikan secara tersurat, melainkan secara sembunyi atau secara tersirat, yaitu mengajak kita untuk menjaga saluran pencernaan dengan pola makan yang sehat, dengan makan buah dan sayur. Ciri teks persuasi yang kedua adalah bujukan. Bujukan dalam teks persuasi bertujuan untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakan penulis adalah benar adanya. Nah, biasanya bujukan disampaikan dengan cara menarik hati dan perhatian pembaca. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di samping. Nah, itu adalah Gozen dan ada slogan pesan Gozen, tinggal santai langsung sampai. Nah, kata-kata tinggal santai langsung sampai ini merupakan kata-kata bujukan yang mampu menarik perhatian pembaca, sehingga pembaca atau pendengar mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Ciri yang berikutnya adalah dalam sebuah teks persuasi biasanya terdapat sebuah arahan. Arahan atau imbauan dalam teks persuasi bertujuan untuk memberi petunjuk kepada seseorang dalam melakukan sesuatu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kita lihat contoh pesan broadcast dari restoran ayam. Di dalamnya terdapat arahan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pendengar untuk mendapatkan promo tersebut, yaitu untuk mendapatkan promo, mendapatkan ayam nasi perkedel dengan harga 19.000 gratis teh pucuk. Nah, ada arahan yang harus dilakukan, yaitu menukar pesan tersebut di FCF SPBU Panam hari ini, seperti itu. Ciri yang berikutnya adalah terdapat fakta dan argumen. Jadi selain ada arahan, ajakan, bujukan atau imbauan, dalam teks persuasi pun dibutuhkan fakta dan argumen supaya pembaca atau pendengar itu bisa lebih yakin. Lebih yakin untuk apa? Yakni lebih yakin untuk mempercayai dan juga melakukan apa yang kita katakan atau apa yang kita inginkan. Kita lihat fakta dan argumen yang terdapat dalam contoh berikut. Banyak orang suka makan mie instan dengan nasi putih, padahal tahukah Anda bahwa hal ini dapat membuat obesitas. Obesitas adalah ketika tubuh penuh dengan zat makanan. Hal ini bisa menimbulkan tumbuhnya sejumlah penyakit di kemudian hari seperti ginjal, kolesterol, dan penyakit jantung. Maka jika Anda ingin memiliki tubuh yang sehat serta tidak mudah terserang penyakit, mulai saat ini Anda harus mengurangi kebiasaan mengonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih. Nah, supaya orang lain tidak makan mie instan dengan nasi putih, di sini disampaikan fakta dan argumen bahwa hal tersebut bisa membuat obesitas dan juga memunculkan sejumlah penyakit seperti ginjal, kolesterol, dan penyakit jantung. Nah, itulah fakta-fakta yang disampaikan supaya pembaca itu menghindari mengonsumsi mie dengan nasi putih. Ciri yang terakhir bahwa teks persuasi itu tidak membuat konflik. Jadi pendapat, argumen, arahan, ajakan yang terdapat dalam teks persuasi itu tidak menimbulkan konflik dan tidak menuai pro dan kontra. Artinya jika permasalahan yang akan disampaikan adalah pro, maka pro lah semuanya. Jika yang disampaikan adalah mengenai kontra, maka kontra lah semuanya. Jadi tidak akan dibahas kedua-duanya. Kita lihat contoh iklan chicken yang ada di pinggir ini. Ada kata-kata enak, lezat, dan crunchy. Berarti ini kan pro. Nah, tidak mungkin atau tidak boleh ada istilah yang menunjukkan kontra di dalamnya. Misalnya tapi harganya mahal. Atau lokasinya jauh dan lain sebagainya. Karena hal tersebut bisa saja membuat pembaca atau pendengar bisa ragu untuk mengikuti apa yang penulis inginkan. Jadi tidak jadi membeli chickennya, mending cari pedagang yang lain, seperti itu. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks persuasi, yaitu bahwa dalam sebuah teks persuasi biasanya mengandung ajakan, arahan, bujukan, kemudian ada data dan argumen, serta tidak membuat konflik. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai teks persuasi, silakan baca secara mandiri contoh teks persuasi yang berjudul Mari Laksanakan Wajib Belajar 9 Tahun.
Di dalamnya berisi ajakan kepada masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah tersebut, yaitu program wajib belajar 9 tahun. Artinya setiap masyarakat di Indonesia serendah-rendahnya wajib melakukan pendidikan minimal selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Dalam teksnya, penulis menyampaikan fakta dan argumen supaya orang lain bisa lebih terpengaruh, supaya lebih percaya dan meyakini apa yang dikatakan oleh penulis, yaitu bahwa melalui pendidikanlah masyarakat Indonesia bisa meraih cita-cita mereka, juga mereka bisa lebih berpikir maju, terbuka, sehingga bisa menghadapi tantangan dan persaingan di dunia kerja. Silakan dibaca secara teliti dan seksama dan temukan arahan, ajakan, fakta, argumen yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah struktur teks persuasi. Sama seperti teks yang lainnya, teks persuasi pun punya struktur yang membangun, yaitu ada pembuka, penjelas, dan penutup. Bagian pembuka ini merupakan bagian awal dari teks persuasi yang isinya itu adalah pengenalan mengenai topik atau tema apa sih yang akan dibahas dalam teks persuasi tersebut. Jadi fungsinya supaya pembaca itu bisa paham apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Struktur yang kedua adalah penjelas. Nah, ini adalah bagian yang inti dari teks persuasi. Dalam bagian ini dijelaskan pokok-pokok masalah atau masalah yang akan dibicarakan itu mulai dijabarkan di sini. Nah, di dalam bagian penjelas inilah saran, ajakan, dan arahan beserta argumen dan data disajikan. Struktur yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian terakhir dari teks persuasi yang berisi penegasan harapan penulis dan tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca. Jadi biasanya dalam bagian ini penulis menyampaikan kembali maksud, tujuan, dan keinginannya melalui ajakan-ajakan lagi. Kita lihat kembali kegiatan persuasi yang dilakukan oleh Ola kepada Sasa. Nah, ternyata sama juga ada strukturnya, yaitu pembuka, penjelas, dan penutup. Nah, di bagian pertama, Ola menyampaikan pembuka kepada Sasa, yaitu menyampaikan bahwa ada kedai ramen yang baru launching dan memang sedang viral. Jadi, Ola mengajak Sasa untuk mengunjungi kedai tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh bagian penjelas dan ini adalah intinya, berisi arahan, bujukan, fakta, dan argumen. Disebutkan fakta-faktanya bahwa beli 1 mangkok gratis 1, kemudian ada Rizky Febian dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan juga bujukan-bujukan, kan pas tuh buat kita berdua, yuk mumpung kita bisa pulang cepet. Nah, ini adalah inti dari teks persuasi yang bisa menarik perhatian dari pembaca atau pendengar. Nah, kemudian bagian terakhir adalah penutup. Nah, biasanya berisi penegasan maksud dan tujuan serta keinginan sang penulis. Makanya Ola bilang ke Sasa akan menunggu Sasa di depan kelas jam 2. Nah, itu adalah sebuah penegasan. Nah, itulah struktur teks persuasi. Silakan kalian pelajari kembali. Kemudian baca kembali contoh teks persuasi yang Ibu sampaikan yang berjudul Mari Laksanakan Wajib Belajar 9 Tahun, dan tentukanlah oleh kalian strukturnya mana yang termasuk ke dalam pembuka, penjelas, dan mana yang termasuk ke dalam penutup. Alhamdulillah, materi mengenai teks persuasi bagian 1 sudah tersampaikan, yaitu mengenai konsep dan juga struktur. Insya Allah di kesempatan berikutnya Ibu akan jelaskan teks persuasi bagian 2, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dan menyusun teks persuasi. Tetap semangat, tetaplah menahan lelahnya belajar daripada kelak kalian menahan lelahnya kebodohan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.